Halo Sobat Kreatif, kembali lagi di Creative Talks Polimedia. Pada hari ini kita akan mengundang narasumber-narasumber nih yang insightful sekali. Bersama saya, Faiz Ilyas sebagai Duta Polimedia 2025. Nah, pada episode kali ini lumayan seru nih. Karena prodi yang kita undang adalah prodi aku sendiri nih, yaitu prodi film dan televisi. Langsung aja kali ya kita sapa narasumber kali ini. Ini dia narasumber kita pada hari ini. Selamat datang Ibu Siva Sultanika, MSN sebagai dosen film dan televisi. Halo. Dan Atiyah Laila Salma sebagai mahasiswi film dan televisi semester 4. Oke, nah sebelum kita mulai nih, buat teman-teman yang ingin tahu seputar kampus Polimedia, langsung aja cek IG Polimedia Kreatif di @polimediakreatif atau cek websitenya di www.polimedia.ac.id. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya, langsung ke pertanyaan pertama. Ini aku lumayan deg-degan nih teman-teman, karena ini film televisi ya, prodi aku sendiri. Oke, mungkin ke Mbak Siva dulu kali ya. Boleh. Mbak, untuk film dan televisi sendiri itu jurusannya apa ya? Dan D3 atau D4? Oke, nah untuk produksi film dan televisi itu kita masuk di jurusan komunikasi. Kebetulan kita itu D4. Kalau teman-teman bingung D4 itu apa sih gitu kan? Ada D3, ada D4. Kalau D4 itu kita 8 semester ya. Artinya kuliahnya selama 4 tahun dan itu udah setara sama S1. Oke, berarti teman-teman kalau mau masuk film dan televisi nggak usah khawatir karena sudah setara sama sarjana terapan atau S1. Iya, betul. Oke, nah yang kedua nih Bu. Kalau di film dan televisi itu apa aja sih yang dipelajarin? Wah, banyak banget ya. Mungkin kamu juga udah tahu ya, Iya, ini apa aja gitu kan. Kita itu ada 7 mayor yang dipelajarin. Ada produser, penyutradaraan, penulis naskah, terus ada kamera, tata kamera, tata artistik, editing, terus sound sama ya 7 ya. Ada 7. Jadi ada 7 yang kita pelajari dan memang basically-nya itu dari awal kita mempelajari dari hal-hal yang paling umum sampai nanti ada yang paling krusialnya kayak gitu. Misalnya ada manajemen produksi, itu salah satunya produser ya. Kebetulan mata kuliah saya tuh. Jadi ada yang manajemen produksi pertama atau 1 pengantar, lalu ada yang non fiksi, lalu ada juga yang fiksi. Oke, nah aku mau tanya lagi nih, kalau misalkan di film dan televisi itu ada penjurusan nggak Bu? Kalau penjurusan itu sendiri enggak ya, maksudnya artinya semuanya dipelajari dari awal dan memang di 7 major itu kita semuanya benar-benar mempelajari. Artinya kalau misalnya nih nggak bisa atau belum paham, kita belajar dari awal. Tapi memang nanti di semester 5 atau nanti ada di mata kuliah praktika, itu biasanya mahasiswa atau mahasiswi milih nih, kira-kira aku nanti bakalan mau jadi apa ya, produser kah, penulis naskah kah, atau penyutradaraan kayak gitu. Oke, berarti mahasiswa atau mahasiswi itu asuh untuk mencari mayor sendiri ya di semester 1. Iya, jadi istilah ada passionnya ya, passionnya mau kemana nih. Intinya kan kalau kita di produksian ini, kita nggak akan mau atau akan susah nih kalau misalnya kita melakukan sesuatu kalau kita nggak suka. Gitu. Oke, baik-baik. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Gimana sih pembagian antara praktek dan teori yang dipelajari? Oke, nah ini menarik ya teman-teman, karena biasanya anak-anak Gen Z nih ya, sukanya yang praktek-praktek, boleh banget nih nanti di produksi film dan televisi. Karena memang kalau di sini, khususnya di Politeknik kita ya, vokasi ini 70%-nya itu adalah praktek, 30%-nya teori. Jadi, salah satu output yang paling menarik juga menurut saya itu adalah kalian lulus udah bawa portofolio. Jadi, nanti lulusnya ada portofolio nih dari tugas-tugas kampus yang kalian lakukan. Oke, berarti teman-teman kalau mau masuk FTV itu nggak usah khawatir, karena sudah ada langsung portofolio ya Bu ya? Iya, tugas-tugas kampusnya ya. Oke, berarti misalkan mau ditujuin ke PH, langsung dapet gitu ya, karena ada portofolio. Oke, baik-baik. Nah, baiklah. Kita pindah kali ya ke mahasiswi ini. Oke, nah boleh gak sih kira-kira sharing-sharing nih tentang keseruan atau misalkan ada tugas nih atau tugas yang susah di prodi film dan televisi, tapi berkesan gitu? Tentunya kalau misalkan di prodi kita, prodi film dan televisi ini, kan kita buat produksi film ya, tugasnya tuh. Nah, keseruan dan pengalaman-pengalaman itu tentunya banyak banget. Terutama di saat kita produksi film, di mana setiap produksian, setiap kelompok, bahkan setiap individunya itu juga punya pengalaman yang beda-beda. Nah, kalau dari aku sendiri sih, pengalaman paling serunya tuh ketika kita lagi produksinya. Jadi kan kehektikannya semuanya itu tuh
kita jadi apa ya, mempunyai pengalaman yang walaupun ya mungkin ada beberapa yang ribet lah ya, Iya, tapi betul. justru keribetan Lumayan itu relate nih, lumayan seru. relate. Iya. Dan Oke. salah satunya ya menurut saya menarik itu di prodi film itu adalah kesulitan mereka karena hampir iya, rata-rata betul. tugasnya itu adalah kelompok ya. Iya. Jadi harus saling apa ya bonding gitu. Iya, betul. Dan itu salah satu kayak saya ngelihat di prodi kami itu anak-anaknya bener-bener kebersamaan gitu kan dan saling solid gitu. Oke, baik. Nah, nih ada pertanyaan lagi nih buat Salma nih. Nah, ada gak sih kegiatan tahunan atau pameran yang ada di prodi film dan televisi ini? Kalau kegiatan tahunan ya, Iya. kegiatan tahunan itu kita lebih ke kita yang ngadain. Jadi kita itu ngadain ada namanya Polimedia Film Festival atau biasa disebutnya Polifest. Nah di Polifest ini kita udah 2 tahun kita jalanin. Dan di tahun pertama itu kita narasumber itu dapat dari editor Budi Pekerti. Terus juga ada dari sound departemennya dari Keluarga Cemara Series. Dan tahun kedua itu kita ngundang narasumbernya itu Om Jerry Mas Nyangon. Itu dia sutradara dari film Woman from Rhode Island. Wow, keren banget ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan di prodi film dan televisi itu sistem pembelajaran itu seperti apa ya? Sistem pembelajaran kita ini yang tadi juga Bu Siva udah bilang kalau kita ini banyak praktik dan dosen-dosen kita juga dari praktisi ya. Dimana kita itu belajarnya itu lebih ke banyak kayak praktik dan kita tahu gimana caranya produksi film secara selain teori juga kita juga diajarkan untuk terjun langsung di memproduksi filmnya itu. Dan juga di film juga kita yang tadi sudah dibilang juga nggak ada peminatan ya, nggak ada per mayornya kemana, jadi kita tuh mempelajari dari ketujuh mayor itu semuanya. Sampai nanti ketemu sama passionnya Ya, di mana passionnya nih di mana. gitu. Oke. Berarti bisa dibilang prodi dan film dan televisi di Polimedia ini memberikan kebebasan ya untuk memilih ya Ibu ya? Iya benar Oke. banget, tapi memang kita sebagai dosen pun melihat oh ini kemampuan anak ini ada misalnya di penulisan naskah, oke berarti kita memang fokuskan dia di penulisan naskah. Dan tadi ada pengantar, ada non fiksi sama fiksi juga, jadi kayak ada tahapannya gitu, jadi kayak misalnya manajemen pertama, kedua sampai ketiga, nah itu beda-beda ya tugasnya ya, beda-beda. jadi semakin naik semesternya itu akan semakin naik juga nih tantangannya ya. Iya betul. Baik, untuk Atia sendiri nih, ada gak sih peminatan atau passion di prodi film dan televisi ini? Kalau aku sendiri sih peminatannya itu passionnya sekarang ini scriptwriter. Tapi beberapa kali juga sempat ada di departemen produksi, line produksi itu sih. Oke. Berarti scriptwriter ya, penulis ya. Scriptwriter, Oke, benar. baik. Oke, balik lagi ke Mbak Siva nih. Mbak, kalau untuk jalur penerimaan sendiri itu di FTV itu ada berapa ya? Dan kuotanya berapa banyak? Oke, kita itu ada di 3 jalur ya teman-teman. Ada yang prestasi, SNBP, lalu ada SNBT, dan yang terakhir itu adalah jalur mandiri. Untuk kuotanya itu sendiri, kita tuh tiap tahun ada peningkatan nih. Dari yang pertamanya itu 1 kelas, 2 kelas, dan sampai di sekarang itu ada 3 kelas. Jadi lumayan banyak dan prodi film itu anaknya seru-seru banget. Artinya juga teman-teman kuotanya cuma 3 loh. Jadi harus daftar prodi film dan televisi. Oke, berarti film ini lumayan berkembang ya. Kalau untuk dari tracer studinya sendiri di Polimedia itu seperti apa ya? Oke, karena kita juga memang ini mau angkatan yang pertama nih lulus nih. Dan untuk tracer tadi 7 mayor ya. Artinya teman-teman boleh milih kira-kira nanti passionnya kemana dan berdasarkan portofolio yang udah ada, teman-teman bisa melampirkan kira-kira nanti akan seperti apa tuh lulusannya mau kemana. Tapi memang kalau tracer tadi kan biasanya bisa dilihat itu 1-2 tahun setelah lulus. Tapi lagi nih, saya kebanyakan tapi nih kan. Tapi karena saya tuh mau bilang produksi film dan televisi ini tuh banyak banget peluangnya. Kayak betul. lagi anak-anak lagi magang nih, kebetulan ada magang juga di beberapa PH teman saya dan lain-lain. Itu mereka lagi kuliah aja, Mbak boleh nggak izin produksian gitu kan, izin magang gitu kan. Yang lagi magang juga langsung ditarik nih, artinya kita pasti akan insya Allah ya langsung lulus lah, ibaratnya kayak gitu, langsung lulus langsung bekerja gitu. Jadi jangan khawatir, jangan ragu ya. Berarti ini terjamin ya, kalau misalkan udah lulus nggak usah khawatir kalau teman-teman mau masuk PH tentunya. Iya, karena kan film di mana-mana ya. Iya, betul. Kita ke YouTube aja udah ada film nih teman-teman. Terus ke bioskop apalagi kan. Iya, betul. Terus di TV juga ibaratnya ya film pasti nggak asing juga kan gitu. Baik.
Nah, kalau misalkan teman-teman mau masuk prodi film dan televisi ini butuh portofolio nggak, Bu? Oke, nah karena memang untuk masuk ke dalam prodi film ini kita butuh skill ya, masa butuh background yang memang paham dulu ini seperti apa. Jadi kita memang membutuhkan portofolio nih dari teman-teman, tapi tidak mengurangi nih. Kalau saya nih ternyata belum pernah tapi mencoba untuk buat portofolio itu boleh banget. Jadi naskahnya nanti udah disediakan kayak tahun lalu tuh udah ada dari pusat ya. Nah, tapi dari awal kita memang belajar dari basic banget. Jadi portofolio sangat membantu teman-teman untuk nanti bisa masuk ke prodi yang ada di film dan televisi. Oke, berarti itu portofolio bukan mengganggu ya, tapi membantu. Nggak ganggu dong. Iya. Untuk memastikan ini tuh udah mulai paham lah. Walaupun nanti memang pada proses pembelajaran yang tadi saya bilang banyak banget yang kita pelajari dari awal ya gitu. Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih untuk Atia dan Ibu Sultanika. Nah, aku punya pertanyaan nih, kenapa sih harus polimedia atau kenapa harus film dan televisi? Mungkin dari Ibu dulu. Oke, polimedia ya pastinya ya. Kalau polimedia sendiri kita tahu ini kampus media ya. Politeknik Negeri Media Kreatif yang kalau bisa dibilang satu-satunya yang ada di Indonesia yang ngomongin industri kreatif. Dan industri kreatif saat ini memang terus berkembang. Artinya nggak akan pernah mati nggak sih? Iya, Tadi betul. medianya udah di mana-mana butuh media ya. Dan kenapa produksi film televisi kita bisa lihat produksi film dan televisi ini banyak banget yang dipelajari. Artinya setelah pun kalian lulus, kalian boleh banget masuk di berbagai macam PH, instansi gitu kan. Dan yang tadi dipelajari ada 7 major ya. Jadi bukan lagi kita film televisi belajarnya apa? Kamera. Kalau dulu saya kuliah S1 tuh film televisi belajarnya apa ya? Gulung kabel kali ya gitu kan. Tapi enggak ya teman-teman. Banyak banget nih. Jadi kayak tadi Atia itu adalah penulisan naskah ya. Penulisan naskah juga salah satunya, nulis skenario dan lain-lain. Jadi kalian yang masuk ke Polimedia, pilih produksi film dan televisi. Kenapa? Karena kalian juga akan ketemu kita di sini ya. Betul. Wah, insightful dan keren banget ya. Oke, mungkin untuk Atia nih, gimana nih? Kalau dari aku sendiri sih, kenapa harus masuk film dan televisi Polimedia ini? Karena ya yang tadi juga udah dibilang sama Mbak Siva, dimana sekarang ini film juga udah jadi peminatan orang-orang ya. Dimana-mana tuh kita nonton film, kita nggak ada kerjaan misalkan di rumah pun kita mengisi waktu kita tuh dengan nonton film. Ya terus juga gimana caranya kita tuh juga menjadi salah satu lah dimana nama kita bisa tercantum lah di kredit title nanti. Wah, itu keren banget ya. Itu keren banget Mbak, itu cita-cita saya. Jadi gimana caranya untuk ya pengantar lah untuk kita menuju ke sana. Kita nggak cuma bisa nonton doang, tapi kita sendiri yang menciptakan film tersebut dengan cara ya di kampus kita ini yang ada film dan televisi yang bisa mengantarkan kita untuk berpengetahuan lah, punya kemampuan untuk menjadi salah satu tim dari film gitu. Wah, keren banget ya. Nah, itulah alasan kreator muda harus banget masuk produksi film dan televisi. Karena produksi film dan televisi ini lagi hype-hype-nya loh. Dan makanya teman-teman jangan cuma nonton doang. Ayo dong masuk produksi film dan televisi untuk mengangkat atau meningkatkan kualitas produksi film dan televisi di Indonesia. Baik teman-teman dan Ibu Salma, makasih ya sudah datang. Semoga konten ini bermanfaat dan memberikan inspirasi buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next episode di Creative Talks Polimedia. Dadah!